Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan dulu, nama saya Regen Panji Kusuma. Di sini saya akan memaparkan tentang materi menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi, pengertian dari seorang pemimpin adalah agen perubahan, yaitu seorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Kepemimpinan terjadi ketika suatu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi orang lain dalam kelompok tersebut. Jadi seorang pemimpin itu bisa dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai seseorang yang memimpin, seseorang yang mengatur, yang memberi contoh dan motivasi pada setiap karyawannya. Untuk selanjutnya, cara menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. 1. Ciptakan visi yang menarik. Jadi seorang pemimpin mempunyai visi ataupun misi agar seorang karyawan bisa di situ termotivasi ataupun bisa menjadi seseorang karyawan yang bisa menciptakan visi seorang pemimpin atau sebuah perusahaan bisa tercapai. Terus untuk yang kedua, konsisten dalam karakter. Dari para pemimpin hebat tidak berubah mengikuti arus, maksudnya dia bisa fleksibel dan terbuka untuk ide-ide baru, tetapi konsisten dalam keyakinan dan nilai-nilai mereka. Jadi di sini bisa dikatakan seorang pemimpin harus bisa fleksibel. Ketika perusahaannya di bawah, dia harus bisa mengayomi agar perusahaannya bisa berkembang. Terus ketika perusahaannya di atas, dia bisa memotivasi untuk karyawan-karyawannya ataupun untuk kinerja-kinerja lainnya bisa lebih semangat lagi agar sebuah perusahaan atau organisasi tersebut lebih bisa berkembang. Terus untuk yang kedua, cara mendisiplinkan karyawan. Nah, di sini seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang bijaksana agar karyawan-karyawan tersebut bisa disiplin. Dan yang pertama ya jangan terlalu ketat untuk prosedur atau aturan. Nah, terus bisa tahu kondisi. Terus yang keempat, pujian di depan umum. Seorang karyawan jikalau di situ bisa disiplin dari tingkat dari jam mereka kerja, bisa datang lebih awal, diapresiasi di rekan-rekan yang lainnya agar yang lain bisa termotivasi. Dengan adanya sikap seperti ini, seorang karyawan lebih bisa dihargai. Nah, jadi bisa dihargai dari seorang pemimpin tersebut, merasa dia dihargai dengan prestasi ataupun dengan ketertiban ketika datang lebih awal. Yang kelima, tidak menegur di depan umum. Jadi di sini dengan cara berbicara ataupun menegur karyawannya ketika membuat kesalahan. Nah, di situ tidak di depan umum, tapi dipanggil face to face, tatap muka, bisa mengingatkan dengan tata cara yang baik, tidak di situ menghina. Nah, apalagi untuk menghina di depan karyawan lain. Nah, sehingga para karyawan-karyawan tersebut merasa dia dihargai dengan seperti itu. Untuk yang keenam, berpikir secara strategis. Pemimpin besar memiliki pandangan ke masa depan. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan mereka mengantisipasi serta masa depan dengan perencanaan strategis. Nah, jadi di sini memiliki pemikiran yang jauh ke depan untuk pengembangan perusahaan tersebut. Nah, dengan cara begini, para karyawan di situ bisa berpikir secara ke depannya. Oh, perusahaanku sekarang jauh lebih berkembang, dan lain sebagainya dengan adanya berpikir secara strategis. Jadi mencetuskan ide-ide untuk masa depannya bagi seorang organisasi ataupun untuk perusahaan. Yang ketujuh, tempatkan diri Anda pada posisi anak buah Anda. Nah, jadi di sini seorang pemimpin harus menempatkan dirinya tidak seolah-olah dia harus memimpin terus ataupun dia seolah-olah menjadi pemimpin. Tempatkan posisi seorang pemimpin di karyawannya. Ketika dia menjadi
karyawan, apa sih yang diperlukan dari seorang pemimpin itu, apa sih yang harus dilaksanakan atau pengembangan di perusahaan dari seorang pemimpin. Untuk yang 8, bangun ikatan dengan tim Anda. Jadi di sini seorang pemimpin harus mempunyai ikatan ataupun eee, berkaitan dengan karyawannya, berbicara dengan yang baik, mempunyai ikatan, mempunyai hati nurani, bisa berkomunikasi dengan baik sehingga karyawan di sini ataupun pemimpin di situ, bisa memiliki hati yang sinkron atau bisa berjalan sesuai dengan pemikiran yang sama, tidak di situ bertabrakan atau di situ, eee mempunyai jalan pikirannya lain, tapi searah ataupun sejalur. Terus yang kesembilan menjadi panutan. Jadi di sini seorang pemimpin ataupun karyawan bisa menjadi panutan untuk orang-orang yang lain. Nah, di sini bisa apa namanya? Bisa di sini menjadi seorang karyawan yang menjadi panutan untuk karyawan lainnya. Terus yang ke-10 menjalankan peraturan yang Anda buat. Jadi di sini bisa patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat dari perusahaan tersebut. Terus yang ke-11 memberi contoh yang baik terhadap semua karyawannya. Nah, di sini memberikan contoh-contoh yang baik, tauladan-tauladan yang baik ketika di situ tidak bisa hadir, bisa izin, ataupun ketika itu telat bisa izin. Nah, bisa memberikan contoh yang baik terhadap karyawan. Jadi di sini karyawan bisa disiplin dalam hal apapun karena mencontoh seorang pemimpin yang baik. Untuk yang ke-12 bersikap mudah didekati. Jangan di situ seorang pemimpin berlagak ataupun di situ mempunyai karakter yang angkuh, egonya yang tinggi sehingga di situ karyawan takut untuk mendekati pemimpin tersebut sehingga di situ tidak bisa menjalin komunikasi yang baik ya. Jadi di sini seorang pemimpin dan karyawan harus mempunyai hati yang ikhlas ketika di situ bekerja ataupun berorganisasi. Ya, sekian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.